Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo. Alhamdulillah. Ini kalau udah kumpul begini nih mesti ada yang mau kita diskusiin nih. Ya teman-teman begini, saya mulai dari saya dulu ya. Iya. Saya beberapa hari yang lalu itu saya kumpul, lewat ada anak-anak pada kumpul, ikut ngeriung di situ sebentar. Ternyata mereka asik tuh mainan HP, tak dengerin ada suara kayak petir joger gitu kan, apa itu? Ternyata lagi main slot. Iya. Ya, judi slot. Katanya ada kakek Zeus bawa petir, Iya. joger gitu kan. Nah, itu ada 2 kali. Jadi kemenangan 2 kali lipat, 5 kali lipat, sampai ada istilah max win. Karena saya pengen tahu lagi ngapain mereka. Mereka lagi main judi slot, judi online slot. Nah, terus banyak variasinya dan banyak bandar-bandarnya. Dan saya lihat ini sudah dicoba diberantas ya, tapi ada lagi. Saya melihat itu seperti sesuatu yang terstruktur, masif. Dan ini masifnya di kalangan remaja kita loh, hati-hati nih. Gitu. Kelihatannya lagi daring, kelihatannya nih, gitu. Kelihatannya lagi daring, gitu kan. Depannya buku, gitu kan. Dan ini ada, saya lihat di YouTube itu di sekolahan, Pak. Mereka nge-slot. Itu. Jadi ini udah masif di anak muda kita ini masif. Kemudian itu portable. Bisa dilakukan di mana aja. Judi online itu bisa dilakukan di mana aja. Bahaya ini. Di kamar mandi dia bisa, di kamar dia sendirian dia bisa, atau lagi kumpul sama teman-temannya nih. Itu bisa dilakukan. Di sela-sela dia belajar dia masih bisa melakukan itu. Dan ini saya bilang bahaya laten. Berbahaya banget ini. Gitu kan. Saya lewat beberapa tongkrongan anak-anak muda ini, hampir di setiap tongkrongan tuh ada itu. Nah, yang jadi permasalahannya, saya merasa kesinggung kemarin itu ketika Pak Yai menyampaikan ya, kenapa kezoliman itu timbul, kenapa kok kemungkaran itu banyak beredar, karena ulamanya diam. Gitu, karena ulamanya nggak ada tindakan, gitu kan. Nah, ini saya tergelitik ya, karena bukan bagaimana, saya termasuk yang menjadi korban, maksudnya saya bukan pelaku, anak saya itu korban judi online. Pernah sampai 8 juta. Itu artinya apa? Ini di kalangan anak muda seperti sesuatu yang sudah lumrah, tiba-tiba dia punya utang. Karena kalau udah judul pasti hubungannya pinjol. Ada anak muda SMA punya utang sampai belasan juta, coba. Kayak kasusan di Bandung gitu kan, yang akhirnya lompat dari lantai 3 karena nggak kuat bayar pinjol lagi. Stres main judi online, nggak menang-menang, pinjol sampai ratusan juta. Putus asa, minjem sono ke sini udah nggak ada yang percaya, dia lompat dari lantai 3, mati bunuh diri. Nah, maksud saya begini, teman-teman mungkin punya kisi-kisi pandangan atau apa ya, sumbangsih urun rembuk, bagaimana sih kita ini mengatasi pinjol di tengah anak-anak muda kita. Itu bagaimana solusinya sih? Bagaimana caranya untuk mencegah supaya mereka tidak ke arah sana gitu? Paling tidak. Itu. Ya, dari siapa Pak? Ya, ini Pak Prato. Pak Habib. Bagaimana tuh menyikapi yang terjadi di tengah anak-anak muda kita ini, gimana nih? Masalah judul ini. Waduh, kalau solusinya saya belum tahu. Cuman kalau yang diceritakan itu memang benar. Nah, berarti banyak ngalamin kan? banget. Bahkan teman kerja saya Nah, itu. keluarin karena
teror ke perusahaan. Ya. Kalau teleponnya pribadi sih mungkin diblok udah ya. Ini telepon perusahaan masuk. Tiap hari saya juga yang termasuk yang ngangkat telepon. Tiap pagi telepon teror. Akhirnya dia mundurkan diri. Terus yang satu lagi juga sampai habis rumahnya jual semua karena pinjol sama itu memang berkaitan. Iya, pasti Pinjol berkaitan, itu. iya. Cuman kalau solusinya pemerintah aja sampai sekarang belum bisa. Nah. Iya ya, gimana ya? Pak Tarso mungkin ada pandangan bagaimana? Ya solusinya ya kita sebagai orang tua paling menasihati anak-anak kita. Menasihati. Mudah-mudahan dia nggak terima. Tapi yang jelas solusi yang paten memang yang punya power. Yang punya power. Iya, dalam hal ini kan pemerintah. Iya. Nah, dia mau nggak? Kalau dia mau, ada niat baik bisa. Kalau pemerintah memang lepas, gimana? Dia kan punya power. Oh, ini di blok di ini kan bisa, tergantung lah pemerintah. Oh, dia yang punya alat. Iya. Bahkan yang Kita kan nggak punya jaringan, dia punya alatnya. Blok bisa. yang kemarin juga kasih yang punya Iya, Mr. T. malah apa pejabat. Dia cuma jangan tadi. Ya, ya. Iya. Bagaimana Pak Dedi? Pak Dedi begini. Ini bagus ya. Paling tidak menasihati lah ya. Iya. Maksudnya Saya itu masih Cooper ya, masih Cooper gitu. Iya, kan. iya. Itu gimana dia bisa pakai uang gimana tuh? Pakai uang itu? Apa disimpan di dana atau di mana tuh uangnya? Ya, Semua dana. ya bisa semua. Dana GoPay. Semua apa namanya? Bank digital gitu. Bank Dana digital itu GoPay. bisa. Istilah mereka itu top up. Top Ya. up itu. Kayak main diamond. Ya mulai dari diamond apapun istilahnya, nah istilah itu disebut dengan top up, artinya mengisi, Mengisi. supaya mereka bisa main. modalnya juga nggak gede, bisa 1.000, 2.000, lama-lama kan dia meningkat ya. Betul. 5.000, 10.000, 100 sampai Yang jutaan. saya tahu kan ML kan ya, Legend tuh top up kan. Ya, Ya sama hampir Sama sama. juga gitu. ya. Wah, iya emang harus yang ahli IT yang bisa meng-cut itu program itu. Selain ahli dia punya power. Iya. Cuman ahli nggak punya power ya ngapain? Ini di dunia maya yang Itu kan kelihatan. ada yang lokal, ada yang internasional. Iya, betul. Thailand gitu ya. Ya. Banyak yang internasional. Iya. Ya, networking jaringan itu. Iya. Paling kan kita cuma bisa memantau anak kita tuh ngapain dia tuh. Kita buka HP-nya, kita periksa gitu kan. Ada enggak gitu, dia punya top up di mana dia nih, bang apa dia punya nih, kita telusuri dia tuh. Ya, kalau situs itu bisa diblokir ya selesai. Iya. Cuma masalahnya kan Timbul tenggelam dan di backup. Iya. Kita nggak bisa buat apa-apa, cuma buat itu aja, kita langsung monitor anak kita, dia punya bang apa tuh di HP itu kan. Ada saldonya berarti hati-hati itu. Yang jangan buat itu, halunya itu. Cuma itu aja sih buat saya. Oke. Dari Pak Tarso nasihat, dari Pak Dedi pengawasan di HP-nya ya. Pengawasan di HP-nya. Kalau Pak Prapto tadi apa? Masalah juga Belum bisa. Belum. Belum. Oh, belum. Oke. Bapak Andri gimana, Sama Pak? belum tahu. Belum. Ya karena lahir dari apa ya? Ngerasain jadi korban lah. Artinya gitu. Karena ini terjadi sama anak saya bukan sama anak orang gitu kan. Pas anak muda punya utang 8 juta gitu kan. Dan kondisi dia bekerja kok habis ternyata dia main judul. Itu. Ya marak-maraknya itu tahun kemarin tapi udah tobat sekarang sih. Itu tahun 2023. Apakah Nah 2023 itu dia kena sampai 8 juta. Itu. Itu nggak terpantau itu, nggak monitor. Nah, Lah bagaimana orang dia WA kan pakai HP. iya. Itu ya kita nggak tahu kalau dia tuh lagi judul ternyata iya dia udah kayak WA-an aja gitu kan. Nah tapi benar saya setuju sama Pak Dedi tadi pengawasan terhadap HP Iya. itu penting gitu kan. Kita siapa yang punya tuh? Nah pengawasan terhadap HP terus nasihat yang baik tadi ya paling tidak itulah ya. Dan itu banyak ratusan situs judi online gitu kan sampai ya karena sering lewat terus denger tahu saya istilah-istilah yang mereka gunakan itu ada black scatter, ada kakek Zeus, ada dan lain sebagainya itu ketika mereka mau maksudin ya. Yang saya lihat itu kalau anak muda itu kan rasa penasarannya tinggi ya. Kalah penasaran menang ketagihan. Itu. Wajar, jadi gitu. Nah, pada akhirnya kan nularin juga ngeliat temennya, iya gue dapet nih gitu kan. Nah ini kan
ya tadi pengawasan sih, memang kembali ke pengawasan dan nasihat. Gitu. Selain itu juga ada yang scam itu. Ya, scam ada. Banyak kena juga. Ya, terus ada tolen sekarang, tolen. Togel online. Wah, togel mah lama itu. Pak. Ya, itu. Nah, hal kayak gini nih gimana ya? Ya sebaiknya kita diskusikan sama Pak Kiai kali ya. Ini baiknya bagaimana ini kita menyikapi hal ini? Peran ulama. Peran ulama. Pak Yai, mohon kesediaannya. Ya, Itu, ini mengenai judi online yang marak Pak Yai. Judi online marak. ya. Gitu, dan ini laten. Gitu kan, maksudnya di antara anak muda khususnya ini. Anak muda pada nongkrong. Remaja ya. Bukan anak-anak bawah umur. Bukan. Biasanya kalau anak-anak di bawah umur masih main ya, paling Mobile Legend. SMP ke atas. SMP ke atas Pak, ini bener. Dari SMP itu sudah ada ya. Sudah ada ada SMP. gitu kan. Karena mereka harus bisa mengoperasikan email kayak gitu Pak. Karena daftar dengan itu. Kemudian SMP sudah masuk. Sudah ada. Sudah banyak yang kena juga. Itu. Nah, hal ini kan bisa lewat sini ada, di lewat sana ada gitu kan. Di beberapa tempat saya lewatin ada gitu kan. Malah di depan buku ini buku Pak. Ini lagi nge-slot. Itu. Ya. Nah, ini bagaimana solusinya Pak Egy? Kita melihat ini gitu kan. Dan saya tahu, saya lihat di YouTube itu beberapa kali situs judi online itu tutup tapi ada lagi, ditutup ada lagi, seperti itu. Ini solusinya buat kita di tengah masyarakat ini gimana Pak Egy? Itu. Tadi udah didiskusikan. Ya, didiskusikan. Saya baru dapat 2 jawaban Pak Egy. Dari Pak Tarso itu kita menasihati anak kita. Gitu. Terus Pak Dedi pengawasan terhadap AP. Gitu. Terus ada tadi ungkapan dari Pak Tarso juga bahwa kita membutuhkan power yang lebih besar. Karena keterlibatan Orang yang punya power. ya, karena ada orang-orang juga yang membackup itu gitu. Membackup situs judi online ini. Nah, Ya. Iya. Saya mau coba untuk monggo Pak Egy. memberi tambahan masukan gitu ya. Iya. Input kayaknya urun rembuk aja. Iya. Satu, yang pertama, judi online itu kan saya juga belum pernah tahu aslinya. Iya. Tapi suara dengar-dengar udah. Iya. Apa tadi itu bolot tadi itu judi bolot apa tadi? Ya, itu ada Judi bolot. ya ada judi bolot, ada macam-macam lah, banyak jadi siapa ini? Ya, slot apa? Slot. Itu saya pernah dengar aja, dengar. Ya. Itu kan bagian dari kebatilan ya. Iya. Juga kedoliman. Jadi kalau ada dolim ada adil, ya. Kalau ada batil ada hak. Ini ada hak batil, adil, dolim gitu ya. Ya, saya kembali pada satu ungkapan. Al-haq bila nidom, yaglibuhul batil binidom. Al-haq kalau diartikan secara umum kebenaran, bila nidom yang tidak diatur dengan manajemen yang baik, dengan organisasi yang baik, dengan manajemen yang baik, yaglibuhul batil, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan. Binidom yang diorganisir dengan manajemen yang baik. Sekarang tuh yang batil itu Pak, manajemennya bagus Pak. Yang bergerak di kedoliman, di kebatilan, itu terstruktur. Iya betul. Ya kan? Terstruktur, sistematik, masif. Karena memang ada organisasi yang memang manajemennya bagus Pak. Dan dia setia dengan manajemen itu. Dia jaga manajemen itu, harus begini, strukturnya gini, macam-macam. Terus, dan itu dijaga, punya komitmen. Sementara yang orang mengklaim dirinya berdiri di atas hak, berdiri di atas kebenaran, tidak punya organisasi yang baik. Bahkan manajemen pun tidak punya. Enggak, ya kita melihat fakta ya. Udah nggak usah bicara orang lain lah.
Kita aja tuh. Harusnya kita juga punya manajemen yang baik. Apakah kita sudah bermanajemen? Padahal kita ngaku berorganisasi, tapi juga manajemennya bagaimana gitu. Makanya kadang-kadang ada ADART yang dijadikan pedoman dalam sebuah organisasi. Ya kan, bahkan beragama juga kita punya panduan kan. Cuman kita pakai apa enggak gitu. Ini satu nih. Makanya wajar kenapa kendoliman merajalela. Manajemennya bagus, organisasinya bagus. Dia punya struktur, punya mekanisme yang memang apa namanya rapi gitu Pak, sistematis ya. Dan masif itu disukai oleh semua kalangan, bisa diterima oleh semua kalangan. Masif itu merambah Pak. Merambah. Tidak lokal Pak, internasional. Internasional apa nasional? Internasional. Internasional. Nggak di kota, nggak di desa. Padahal kalau dipikir kan judi slot itu kan saya baru dengar belum lama. Kalau kayak togel, zaman saya dulu ada EDSB, ada Greyhound, itu jelas lah permainannya. Ya kalau Greyhound itu kan dulu lomba pacuan anjing. Ya kalau EDSB itu kan sumbangan dana berhadiah, sumbangan dana sosial berhadiah ya EDSB. Kalau dulu ada loto pon, lotre olahraga, pon dulu ada, tetap ada judi itu. Ya, bahkan karena pon ya dilindungi pemerintah zaman itu, tapi pada akhirnya karena banyak yang nggak suka yang namanya judi, tetap aja judi. Mau dipakai label sumbangan, di label apa yang judi. Ya tadi itu seperti yang saya dengar, judi itu kalau kalah penasaran, kenapa? Pengen balikin modal, kadung kalah. Lanjut basah. Kadung tadi itu loh, kadung ini gitu loh. Kadung ini. Ya sudah, terlanjur basah gitu ya. Ya sudah itu membuat celaka. Dan semua orang yang pakai pedoman terlanjur basah hancur. Nah, sementara kalau menang ketagihan, wah menang enak ya. Besok naik. Pada akhirnya juga berujung pada kehancuran. Itulah batil. Sebetulnya. Nah, orang harusnya sadar dulu gitu ya. Jadi sadar dulu kalau ini kita tahu ini hak, ini batil ya. Kemudian ini adil, ini dolim gitu ya. Ya kalau sekarang nggak ada orang tua yang pengen anaknya jadi orang dolim, anak dolim. Orang tua nggak ada yang tegel bercita-cita supaya anaknya itu jadi anak yang ahli batil. Pengen anaknya dia orang bener, solehah, pengen sama orang. Nggak ada orang yang tidak nasihati. Sekarang jadi masalah organisasi yang terstruktur, sistematis, masif, ini marak Pak. Walaupun cenderungnya padahal batil gitu loh. Sehingga kayak tadi, apalagi bisa pakai HP, teknologi ini. Teknologi itu bisa positif, bisa negatif, tergantung yang pakai. Loh iyalah, nggak ada HP itu negatif, menghancurkan, nggak juga, manfaatnya juga banyak. Nah sampai kalau ada pengajian begini, direkam, sampai juga nggak mau nyetel kan? Lebih senang nyetel yang lain, bukan HP-nya yang salah. Ini nggak usah cerita orang lain. Makanya kalau ada kejadian-kejadian ini, itulah ayat-ayat Allah yang kita baca. Terus kembali bagaimana dengan kita nih sebetulnya. Jangankan kita berpikir ke sana, jauh ke sana, sementara diri kita sendiri juga ahlul batil gitu loh. Takutnya jangan-jangan kita ini mendolimi diri sendiri. Wong Nabi Adam itu cuma dolimin satu aja. Ini sama ditegur sama Allah. Robbana dolamna anfusana, kita nggak pernah merasa dolim itu. Nah ini ya, jadi masalah ini udah orang kan sulit karena pakai HP, akhirnya anak sambil main bisa, sambil di kamar mandi sambil buang air besar bisa, sambil bisa.
dan nyaris orang tua sulit untuk bisa mengontrol anak-anaknya. Dan sekarang ini justru orang tua takut sama anak. Jangan anak yang udah gede, anak-anak yang belum balik itu berani bentak-bentak orang tua, berani banting HP di depan orang tua. Saya ngelihat sendiri. Tidak bisa. Sekarang yang bilang perlu pengawasan, orang tuh bilang perlu pengawasan, perlu nasihat. Lalu aja dibentak anakmu mengkeret, lalu anaknya masih kecil. Kalah kita. Ngomong mah boleh ngomong, ngemeng. Ini masalah. Udah nggak bisa, Pak. Canggih, kita kalah kita. Nah, makanya dari awal juga ya tergantung kita. Bisa jadi itu pelajaran buat bapaknya. Kenapa anaknya gini? Kamu juga begitu, kalau ada kebaikan nggak mau nyetel. Dibuka, saya tahu itu karena saya mengawasi di grup itu. Ini kita pengajian tiap malam, ada dokumentasi, ada publikasi, dan itu ditetapkan di dalam rapat yayasan. Kan bagian dari manajemen sebetulnya. Dipakai. Bayangkan kita ngerjainnya Pak sampai nggak tidur Pak. Saya bisa, kalau nggak bisa saya tidur itu. Ketiduran hangus, lupa klik gitu, hangus Pak. Tapi setelah kita sebar nih, itu juga pakai kuota Pak, nyebar itu pakai data. Nggak usah orang lain mengabaikan kita wajar. Bagaimana di grup Jamnya, bagaimana di grup Sahidiyah, di mana di grup, itu bisa teguran buat kita. Kalau anak kita kayak gitu, lu kayak gitu juga. Lebih cenderung kepada yang batil daripada yang hak. Kamu juga nggak adil. Jadi loh, ini satu pelajaran yang bisa itu. Nah, kembali kepada mengatasi. Ini kayak kita ini cuma ngemeng doang begini nih. Kritik, ngemeng. Power nggak punya. Emang didengar kita begini? Enggak. Nah, ya kita kembalikan kepada sistem pemerintahan tentunya. Kita hidup bernegara. Kalau kita ini rakyat kecil, lingkupnya pun lingkup rumah tetangga. Kalau negara kan lingkupnya satu wilayah negara, satu negara. Ini ada yang ngatur Pak. Dari tingkat tertinggi gitu kan, dia masing-masing punya power itu. Presiden, ya kan? Presiden kan punya kabinet, menteri-menteri, bidang-bidang macam-macam. Nah, menteri yang hubungannya dengan bidang HP yang ada judi slot, ada pinjol, ada macam-macam yang masyarakat tidak mau tahu Pak. Masyarakat itu punya kebutuhan yang tidak diketahui oleh pemerintah. Pemerintah pernah mereka kita ini hidupnya gimana? Terus mau nyalain siapa? Nggak bisa. Jadi yang punya kebijakan, yang punya power, itu yang berhubungan dengan komunikasi. Menkominfo. Iya kan? Bisa dong itu. Beredar. Jangan ada bisa masuk ke HP. Kan yang punya menang itu mestinya. Blokir situs. Ya, itu kan bisa diinstruksikan oleh presiden. Grok aja diblokir udah. Dan bisa dibuat undang-undangnya di DPR. Kan itu. Nah, masalahnya kan mungkin orang nggak ada laporan loh dari itu. Bisa aja kan pura-pura nggak mau repot. Yeah. Yang penting kan tiap bulan gajian tuh banyak. Yang penting kan tiap bulan gajian. Guru-guru juga sekarang repot. Guru juga, yang penting kurikulum disampaikan, kalau perlu dikerjain di rumah sama bapak maknya. Yang penting kan gua ngajar sekian jam, tiap bulan gajian. Muridnya mau gimana bodo amat. Kenapa?
Ntar kalau ketahuan muridnya berbuat salah, kemudian guru bertindak, kena undang-undang. Pusing guru juga, mau nyalain siapa? Penjarain. Pripun Pak? Penjarain kan. Lah iya, masih penjara gurunya. Padahal untuk mendidik. Zaman saya ngaji, disiapin itu Pak. Rotan. Iya. Apa Garis alam itu, garis. beletak begitu. Sekarang nggak bisa. Zaman dulu Pak, periksa kuku, Iya. pakai garisan Pak, Garisan. beletak begitu Pak. Sekarang begitu, anaknya nangis, wong tuane ngamuk, lapor polisi Pak. Undang-undang yang begitu aja, dan guru bingung. Apalagi sampai dijemur gitu ya. Zaman dulu sampai dijemur Pak. Suruh berdiri kaki satu gitu. Di depan itu papan tulis. Aku ngalami itu. Kemarin malah di pondok, Nah, rokok, nah iya. digundulin, dilaporin. Satu itu. Ya, jadi yang punya power lah mestinya. Kenapa ini tidak dilakukan gitu oleh yang punya kekuatan gitu? Ya katanya kan kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak mampu dengan lesanmu, kalau nggak mampu ya dengan hatimu kan gitu. Itu pun selemah-lemahnya iman. Kan ada itu. Iya. Nah, itu satu itu. Kedua, ada ungkapan kebatilan itu tidak akan pernah bisa dihentikan, bukan karena banyaknya kejahatan. Coba kejahatan bisa dihitung lah, korupsi, judi slot tadi ya, judi online, Pinjol. ya pinjol kan, pinjol, prostitusi misalnya, Prostitusi, narkoba. narkoba. Nah ini ya kan, itu. Ya kayak ya korupsi itu termasuk bagian dari perampokan, maling kan, bisa dihitung ya. Jadi kedoliman itu ya bisa dihentikan, bukan karena banyaknya kejahatan. Karena apa? Yang mengerti tentang hak dan batil, adil dan dolim, dia diem, alasannya netral. Nah, kita kurang apa kurang? Bukan hanya guru sekolah loh Pak di Indonesia ini. Ulama buahnya itu di Indonesia. Ada majelis ulama, ada Nahdlatul Ulama, ada forum ulama, banyak lah Pak. Label-label ulama itu banyak Pak. Nah, umumnya di dalam satu pemerintahan di negara yang dijadikan penasehat adalah ulama. Nah, ulama yang warasatul anbiya, dia akan menegakkan keadilan dan dia akan membela yang hak. Masa bela yang batil? Jadi karena dia tahu kan warasatul anbiya. Bahkan kan pernah yang saya pernah dengar ceramah itu kan apa itu, sampaikanlah hak itu, apa, sampaikanlah hak itu walaupun pahit, walau kana murad. apa, Kulil haqqo walau kana murad. kulil haqqo walau kana muron, katakan yang hak itu hak walaupun pahit didengarnya. Karena ada doanya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu yang punya power ulama. Karena umumnya yang jadi penasihat presiden juga ulama. Tapi kalau udah ulamanya diam, nah ini yang jadi masalah kadang-kadang. Makanya saya kadang-kadang juga, kalau kita kan guru-guru ngaji di kampung kayak kita ini kan, ngajar ikro, ngajar ini, siapa yang memperhatikan kita? Siapa yang memperhatikan guru-guru ngaji di kampung tingkat RT, tingkat RW ini? Sementara dia juga punya kebutuhan dalam hidupnya. Dapat bayaran? Nah, Terus bagaimana dengan infak-infak santri? Tidak semua, karena apa? Status sosial di masyarakat kita berbeda-beda. Kita menekan urusan ngaji. Kalau enggak juga gurunya butuh makan. Ada perhatian dari pemerintah. Terus mau apa?
Susah Pak, buru-buru. Kita juga sibuk ngurusin anak kita kan gitu kadang-kadang. Lalu ngajar ngaji apa anaknya, padahal waktu cuma 1 jam, bayangkan. Waktu cuma 1 jam Pak. Itu 1 jam itu kalau ngajarin anak 10, satu anak cuma dapat 6 menit untuk privat. Belum dipotong apa namanya, klasikal. Artinya guru memberikan pelajaran secara global yang diterima cara bersama-sama. Klasikal awal, klasikal akhir, pembukaan, penutupan. Tinggal berapa menit? Taruhlah tinggal 40 menit. Kalau dibagi santri 10, tinggal 4 menit. Kebenaran apa yang bisa kita tanamkan? Paling anak cuma bisa bunyikan huruf Arab. Dan umumnya para bapak-bapak, para ibu-ibu, para orang tua, dia sudah cukup bangga kalau anaknya sudah bisa menyuarakan huruf Arab. Kita kebingungan Pak. Kita mau menekankan guru-guru, kamu harus ini, pun ini. Dia punya kebutuhan, kadang-kadang dia juga harus bekerja. Itu pun dia harus menyisakan waktu untuk bisa itu cari waktu senggang. Nah di sini kan perlunya kerjasama antara ulama dan umaro. Kalau udah tahu itu, kalian yang punya power, punya tangan, rubah kemungkaran itu dengan tanganmu, kan begitu kira-kira. Dan kita cuma bisa pakai lesan, menghimbau anak-anak ini, anak sekarang mah ya orang tuanya kagak didengar, apalagi orang lain. Sekarang di pengajian Pak sulit menggerakkan anak. Jujur aja, kita yang udah bergerak di bidang dakwah ini, mana kecenderungan orang untuk ini agama? Seolah-olah agama ini meredup gitu. Tapi untuk urusan lain-lain marah Pak. Nah ini masalahnya. Jadi perlu introspeksi, muhasabatun nafsi, terutama ya kita rakyat kecil sebagai umat-umat bawahan hanya berharap para tokoh-tokoh kita, ulama kita, para pembesar-pembesar kita yang duduk di pemerintahan punya jabatan itu bergerak mengatasi masalah ini. Karena apa? Kita hanya bisa mengeluh ketika melihat anak-anak kita terjebak hal-hal seperti itu. Kita ngatasin, nggak mampu Pak. Toh kita rata-rata nggak tegel. Coba sekali-sekali Pak Andri, Pak Dedi, Pak Lukman, ya kan, karena kan korban katanya. Ya. Ya kan, termasuk korban kan, ya. Anaknya kan. Ya. Ya. Mungkin Pak Lukman dulu pernah jadi korban mungkin. Nah, enggak. Ya. Ngesot enggak Pak? Ya kan? Coba. Berani nggak nyita HP anak? Jangan dibelikan HP. Konsekuen dong. Lu jangan cuma nuntut. Lu kalau sampai nanti yang bapaknya nggak berani bertindak, kok nuntut orang lain? Kan lebih berhak, lebih bertanggung jawab. Sita. Ini kalau ada anak HP disita gurunya malah ngamuk orang tuanya. Ini repot Pak. Anak nangis ngamuk. Nah sekarang kalau ada gini kan kita mau kemana? Nah kita hanya bisa berharap orang-orang yang punya power, punya kekuatan. Ya dalam hal ini kita hanya berharap antara umaro dan ulama ini bisa bekerja sama. Gitu loh. Ya jangan netral lah. Ada hak ada batil. Masa iya sih pemerintah kok netral ada kebatilan kan itu. Lagi pula masa ada sih ya pemerintah kok berpihak pada batil gitu loh. Bukankah diadakan pemerintahan ini supaya kehidupan di negara jadi baik gitu. Masa ulama berpihak pada batil kan nggak mungkin, berpihak pada hak. Masa ulama melihat netral kan lucu juga kan gitu. Terus di mana posisi penasehat kan gitu. Itu kira-kira Pak, saya sih ini hanya urun rembuk aja. Kita sama-sama rakyat kecil hanya berharap. Kita nggak bisa ngatasi Pak. Nggak bisa, kita nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi ya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. Serahkan pada ahlinya. Nah yang ahli-ahli ini sadar dong. Kan tiap bulan juga terima bayaran mahal dari rakyat kan gitu kira-kira. Ya, nah monggo silakan. Ya,
Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, simbol dari kekuasaan, kemampuan. Kalau nggak bisa, pakai lisan. Medsos ini adalah media kita. Semoga ini bisa tersebar. Kalau perlu viralkan teman-teman, gitu kan. Sebarin ini video ke grup-grup yang lain, ke medsos-medsos yang lain, bahwa judul itu meresahkan dan laten. Korbannya itu anak keturunan kita nanti. Gitu, teman-teman kita juga yang bekerja itu banyak juga. Malah saya sempat lihat berita ada polisi istrinya itu membakar suaminya karena suaminya polisi juga. Judul ya Pak, gitu. Masa pemerintah yang begini diem gitu loh. Ya, minta nih kita mohon ini, kita rakyat kecil nggak bisa apa-apa gitu kan. Cuma bisa menyuarakan. Nah, teman-teman tolong viralkan ya, bantu. Kita di sini ada teman 1 juta viewer. Di sini ada 1 juta viewer, tolong viralkan ini ya. Gitu. Karena ini memang sudah laten. Gitu. Boleh nggak dipakein tapi? Apa itu Pak? Iya. Tapi ya. Monggo. Tapi karena kita juga rakyat sebetulnya juga bagian tubuh dari negara. Nah, gitu ya Pak kan? ya. Ya, kita juga semata-mata menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Juga nggak bisa, pemerintah yang diurusin banyak, nanti alasannya akan begitu. Jadi sekarang mari posisikan diri kita. Nggak usah sok-sok beriman, kita masuk golongan iman yang paling lemah. Selemah-lemahnya iman, ketika melihat itu, ya kan, ya mencegahnya dengan kolbu. Ketika itu terjadi pada keluarga kita, anak kita, ponakan kita, atau saudara yang lain, itu bagian dari tubuh kita bukan? Iya. Cegah dong, gitu. Bisa, itu selemah-lemahnya iman loh Pak. Loh, kalau kita udah nggak mau memposisikan diri selemah-lemahnya iman, nanti iman kita bagaimana? Anak itu kan tubuh kita Pak. Betul. Istri. Ya kalau kita nggak ambil tindakan mencegah, nggak punya iman kita. Oh, selemah-lemahnya imannya kagak ada. Oh, jangan sok tepuk dada orang beriman kan gitu. Jadi kita juga punya peran gitu, jangan ngemeng doang gitu loh. Kalau ternyata kita juga takut dengan kebatilan itu, padahal itu terjadi sama anak kita merajalela. Tenang aja, ntar gua banting nih, kita takut, ya udah deh. Daripada HP-nya dibanting, nanti gitu kan. Tapi kalau HP-nya disita, apa yang mau dibanting kan gitu. Terus bikin perjanjian. Terus jangan lagi ngasih duit buat apa top up. Iya, kalau anak-anak minta top up diturutin 50.000. Kita nggak tahu dia pakai apa. Emang kita ngontrol. Ngomong harus diawasi. Emang lu ngawasin? Nah, ngomong mah bisa aja. Gimana di kamar mandi ngawasinya? Ya kan? Nah, itu kira-kira begitu Pak. Ini hanya tambahan aja. Siap. Ya begitu teman-teman. Pemirsa juga teman-teman yang di luar sana. Mungkin teman-teman ada topik lain. Monggo silakan. Siapa dulu?